Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali sahabat mahasiswa dengan saya Latifah. Ya, pada kali ini kita akan mengerjakan beberapa soal latihan mengenai penghindaran pajak berganda internasional di mata kuliah perpajakan internasional. Mudah-mudahan apa yang kita nanti akan bahas bisa menambah materi persiapan kalian dalam menghadapi UTS mata kuliah perpajakan internasional. Soal-soal mengenai penghindaran pajak berganda internasional, ya, kita akan belajar mengenai ini dengan beberapa metode. Oke, soal yang pertama, Mr. John adalah seorang penduduk negara R, di mana Mr. John ini memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di negara S. Oleh Mr. John, tanah dan bangunan tersebut disewakan kepada Mr. Smith, seorang penduduk negara S dengan penghasilan sebesar 200.000 US dollar. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai aturan domestik negara S dengan tarif 10%. Mr. John memperoleh penghasilan di negara R sebesar 800.000 dolar, di mana ini merupakan penghasilan bersih setelah semua pengurangan dan diperbolehkan sesuai aturan perpajakan. Nah, ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan sampai 500.000 US dengan tarif 10%, lapisan penghasilan antara 500.000 sampai dengan 800.000 dolar dikenakan tarif 20%, dan lapisan penghasilan di atas 800.000 dolar dikenakan tarif 30%. Pertanyaannya adalah berapa pajak yang harus dibayar oleh Mr. John di negara M jika digunakan metode full exemption atau pembebasan pajak penuh. Nah, untuk menjawabnya, ya, kita perhatikan di sini. Pertama, penghasilan di negara S, kita tulis dulu di sini, ya. Di negara S penghasilannya adalah 200.000 dolar. Kemudian di negara R dalam negeri 800.000 dolar. Kita totalkan total penghasilan atau penghasilan kena pajaknya itu adalah merupakan penjumlahan antara penghasilan dari negara S dan negara R. Nah, karena ini dengan pembebasan penuh, ya, metodenya pembebasan penuh atau full exemption, maka yang masuk dalam penghasilan kena pajak dari wajib pajak Mr. John ini adalah hanya penghasilan dalam negeri atau penghasilan dari negara R, ya. Jadi ini saja, bukan 1.000, bukan 1 juta dolar, ya. Kemudian dari pajak ini kan namanya penghasilan kena pajak. Nah, bagaimana cara menghitung pajak terutangnya? Pajak terutang adalah penghasilan kena pajak kali tarif. Nah, karena tarifnya adalah progresif, kita lihat di sini penghasilan 0 sampai 500 dengan tarif 10%. Jadi di sini 500-nya kena tarif 10%, sehingga untuk penghasilan yang 500 dolar itu adalah pajak terutangnya 50 juta. Nah, selanjutnya karena penghasilan kena pajaknya adalah 800.000, maka ini yang sudah kena tarif 10% 500. Jadi di sini 800.000 dikurangi 500, masih ada 300, kita kalikan 20% karena progresif antara 500 sampai 800 kena tarif 20%. Nah, ketemu angka 60.000, sehingga total pajak terutang dari Mr. John ini adalah 110.000 US dollar. Ini adalah pajak yang harus dibayar oleh Mr. John di negeri R jika menggunakan metode pembebasan pajak penuh. Oke, selanjutnya yang kedua, apabila Mr. John adalah seorang penduduk negara R, di mana Mr. John memiliki penyertaan saham pada S Corporation, yaitu sebuah badan usaha yang merupakan penduduk negara S. Nah, Mr. John ini menerima dividen yang dibayar oleh S Corporation sebesar 200.000 dolar. Atas penghasilan tersebut, maka Mr. John dikenakan pajak di negara S sesuai dengan ketentuan P3B, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yaitu sebesar 15%. Mr. John memperoleh penghasilan
penghasilan di negara R sebesar $800.000, di mana ini merupakan penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan. Ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan sampai $500.000 sebesar 10%, lapisan penghasilan lebih dari 500 sampai dengan 800.000 dikenakan tarif 20%, dan lapisan penghasilan di atas 800.000 dikenakan tarif 30%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa pajak yang harus dibayar oleh Mr. John di negara R dengan metode kredit pajak terbatas atau ordinary tax credit. Untuk mengerjakan ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung berapa total penghasilan kena pajaknya, ya. Penghasilan kena pajak untuk baik itu untuk metode kredit pajak terbatas, ini pun sama cara melakukan penghitungannya, yaitu dengan menjumlahkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri. Sehingga ini penghasilan di negara S adalah 200.000 yang berasal dari pendapatan dividen di negara S. Kemudian di negara R di dalam negeri memiliki penghasilan 800.000 US. Total penghasilannya ini merupakan penjumlahan antara penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri. Lalu penghasilan kena pajak ini tinggal kita pindahkan, ya, ini penghasilan kena pajak, lalu kita kalikan dengan tarifnya. Nah, kita kalikan dengan tarif karena tarifnya itu adalah progresif, ya. Tarifnya adalah progresif sehingga kita masukkan sampai 500.000, tarifnya 10% antara 500 sampai 800, ya. Jadi caranya adalah 800.000 dikurangi 500.000, itu dikenain tarif 20%. Kemudian sisanya itu kita caranya adalah sama dengan 1 juta dikurangi yang sudah kena tarif 10% dan dikurangi yang sudah kena tarif 20%. Jadi sisanya adalah 200.000 US. Nah, $200.000 kita kalikan 30% sebagaimana tarif progresif di dalam soal. Ya, masing-masing kita kalikan, maka ketemulah total pajak terutang itu merupakan penjumlahan dari berbagai pengalian progresif tadi, ya, yang kena 10% ditambah yang kena 20% dan ditambah yang kena tarif 30%. Lalu selanjutnya kita, karena ini metodenya adalah kredit pajak terbatas, ya, atau ordinary tax credit, maka kita harus membandingkan mana yang jumlahnya lebih kecil antara batas maksimal kredit dengan pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Nah, batas maksimal kredit ini rumusnya adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan dengan total pajak terutang, ya, sehingga ketemunya adalah sama dengan 200.000 dibagi 1 juta dikalikan 170.000. Ketemunya adalah $34.000. Nah, kemudian berapa? Angka ini merupakan batas maksimal kredit pajak yang boleh dikurangkan di dalam negeri. Kita bandingkan dengan pajak yang sudah dipotong di negara S. Penghasilannya adalah $200.000. Kita kalikan tarifnya untuk pajak dividen ini adalah 15%. Ketemu angka 200.000 dikalikan 15%, ketemu 30. Kita bandingkan 34.000 dengan 30.000, mana lebih besar? Oh ya, ternyata lebih besar yang batas maksimal, sehingga yang boleh dikreditkan adalah yang lebih kecil, yaitu jumlah pajak yang dipotong di negara S, ya. Sehingga kredit pajaknya yang dipilih ya 30 ini. Kredit pajaknya adalah 30. Jadi ini yang dinamakan terbatas, kredit pajaknya terbatas gitu. Nah, sehingga kalau ini sudah bisa kita pilih mana yang lebih kecil, maka ketemulah jumlah yang masih harus dibayar di dalam negeri. Ini merupakan pengurangan, ya, pengurangan antara total pajak terutang dikurangi dengan kredit pajaknya, sehingga jumlah yang masih harus dibayar di dalam negeri adalah $140.000. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa dengan baik memahami ini.
Kita lanjutkan yang ketiga, ini dengan metode deduction ya, atau metode pengurangan. Mr. John adalah seorang penduduk negara R dan Mr. John mengikat kontrak pemerintah negara S untuk bekerja sebagai pegawai kontrak di sebuah lembaga pemerintah di negara S. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut mengharuskan Mr. John selama 2 bulan tinggal di negara S, dan Mr. John menerima gaji dari pemerintah negara S sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di negara S sesuai aturan domestik negara S dengan tarif 20%. Mr. John memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000, di mana penghasilan ini adalah merupakan penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Nah, ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan antara 0 sampai $500.000 dikenakan tarif 10%, lapisan penghasilan lebih dari $500.000 sampai $800.000 dikenakan tarif 20%, dan lapisan penghasilan di atas $800.000 dikenakan tarif 30%. Pertanyaannya adalah, berapa pajak yang harus dibayar Mr. John di negara R apabila menggunakan cara deduction method atau metode pengurangan? Sahabat mahasiswa, untuk mengerjakan ini kita masih menggunakan cara yang sama dengan di atas, nanti ada bedanya hanya di pengurangannya ya, di kredit pajaknya. Untuk mengetahui berapa penghasilan kena pajaknya itu dengan menjumlahkan penghasilan di negara luar negeri, di negara S di luar negeri, dengan penghasilan di dalam negeri atau negara R ya. Jadi negara S $200.000, di dalam negeri $800.000, sehingga total penghasilannya adalah $1 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya ya 100. Total penghasilan itu sudah merupakan penghasilan kena pajak, karena tadi di soal sudah disebutkan bahwa penghasilan ini adalah penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan ya, sehingga total penghasilan ini merupakan penghasilan kena pajak. Kemudian berapa pajak yang sudah dibayar di luar negeri? Karena di luar negeri tadi mendapatkan $200.000, kita kalikan tarif di luar negeri 20%, jadi total pajak yang sudah dibayar di luar negeri adalah $40.000. Ini angkanya dari 200.000 dikalikan 20%. Nah, kemudian ini total yang sudah dibayarkan di luar negeri ini bisa mengurangi jumlah penghasilan pajak yang harus diperhitungkan di dalam negeri, sehingga pendapatan kena pajak setelah pengurangan adalah merupakan total penghasilan mula-mula dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar di luar negeri ya. Ini dinamakan dengan metode pengurangan. Jadi artinya pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri bisa mengurangi jumlah pendapatan kena pajak di dalam negeri ya. Nah, kemudian karena tarif di dalam negeri ini tarifnya adalah progresif, sementara penghasilan kena pajaknya adalah $960.000, maka kita akan progresifkan ini ya sampai $500.000, tarifnya adalah 10%, antara $800.000 sampai $500.000, tarifnya adalah 20%. Kemudian sisanya, kan total PKP-nya adalah 960, dikurangi yang sudah masuk tarif 10%, kemudian dikurangi lagi yang sudah masuk tarif 20%. Jadi ini masuk 30%. Ini tinggal kita kalikan ya, masing-masing kita kalikan sesuai dengan tarifnya, sehingga pajak yang masih harus dibayar di luar negeri merupakan penjumlahan antara yang dikenakan tarif 10% plus tarif 20% plus tarif 30% ya. Jadi dengan metode deduction method ini, maka Mr. John masih harus membayar pajak di dalam negeri sebesar $158.000. Demikian tadi sahabat mahasiswa, latihan soal dalam persiapan menghadapi ujian tengah semester kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kalian semua, dan kita akan ketemu dalam sesi-sesi perpajakan internasional berikutnya. Assalamualaikum, dadah.